أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di sini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Di saat sebagian saudara kita mungkin saat ini sedang terlelap, bahkan mungkin ada yang sakit, ada yang sedang dan lain sebagainya. Saat ini kita masih diberikan kesempatan. Di saat sebagian saudara kita terlalu sibuk mementingkan kehidupan duniawi sehingga tidak ada ruang, tidak ada waktu untuk bisa melaksanakan kewajibannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan kesempatan. Di saat mungkin ada orang yang sudah mendahului kita sehingga mereka tidak sempat lagi beribadah, atau mungkin dengan alasan yang lain sehingga tidak ada kesempatan untuk melakukan kewajibannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih dianugerahkan begitu banyak kenikmatan. Bila mana kita pandai bersyukur, yakin Allah akan memberkahi kita. Allah akan memudahkan langkah kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Dan yang paling utama, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam semua sisi kehidupan. Bila mana kita tidak mampu menghadirkan semuanya, karena kita tidak mungkin seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sulit mengikuti salat beliau, ibadah beliau, tutur kata beliau. Tetapi walaupun kita tidak mampu semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Apa yang bisa kita lakukan, mana yang bisa kita hadirkan, lakukan itu dengan penuh ketulusan. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan janji Rasulullah, barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka orang itu akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Kita tahu Rabiul Awal adalah kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin mengkaji tentang perjalanan baginda Nabi, termasuk cerita tentang kelahiran baginda Nabi. Tetapi paling tidak kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan begitu banyak hikmah dan pelajaran bagi kita. Salah satu hikmah yang ingin saya sampaikan di majelis yang mulia ini adalah beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak memiliki orang tua, terutama bapak meninggalkan beliau di saat dalam rahim bunda tercinta. Ibunda beliau pun meninggal di saat beliau masih membutuhkan kasih sayang. Usia 6 tahun, rahmat Allah, adalah waktu yang sangat-sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua, terutama ibu. Ternyata beliau sudah meninggalkan kita, dan beliau sudah meninggal di waktu, mohon maaf, beliau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dalam usia yang sangat belia. Apa maknanya ini, rahmat Allah? Ternyata beliau baginda Nabi adalah orang yang mengajarkan kepada kita untuk bisa peduli dengan anak yatim. Orang yang paling menghargai dan menyayangi yatim adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu berbeda orang yang merasakan dengan tidak merasakan.
Baginda Nabi itu adalah orang yang merasakan bagaimana pahit getirnya menjadi anak yatim, sehingga orang yang paling mencintai dan melindungi anak yatim dalam kehidupan ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau memberikan jaminan, siapapun di antara kita yang cinta kepada anak yatim, yang sayang kepada anak yatim, yang membela anak yatim, beliau katakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang mencintai anak yatim, melindungi anak yatim, memelihara dan menjaga anak yatim, dijamin surga mereka dengan baginda Nabi itu laksana jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu dekatnya posisi mereka-mereka yang mencintai anak yatim. Hadirin Allah, Islam mengajarkan kepada kita kepedulian, bukan saja kepada anak yatim sebenarnya, tetapi kepada mereka-mereka yang miskin, termasuk orang-orang yang tidak berpunya. Islam mengajarkan kita untuk peduli. Karena itu dalam Al-Quran yang sering dibacakan di setiap khutbah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa mereka yang mendustakan agama ini? Apa artinya? Mereka mungkin beragama, mungkin dia salat, mungkin dia puasa, tetapi orang ini masih dikatakan berdusta dalam beragama, bohong kalau dia benar-benar beragama. Kenapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka-mereka yang tergolong orang-orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menghardik anak yatim, tidak peduli kepada anak yatim, tidak menyayangi anak yatim, dan dia juga tidak mau membantu saudara-saudara yang fakir miskin. Ingat rahmat Allah, kualitas keimanan seseorang di sisi Allah itu sangat ditentukan atas dasar kepedulian dia kepada Allah. Sehingga walaupun mohon maaf dia ahli ibadah, tetapi kalau dia tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, terutama anak yatim dan fakir miskin, sulit rasanya orang itu dikatakan sempurna imannya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum dikatakan beriman sempurna di sisi Allah SWT kalau dia belum bisa mencintai saudaranya, mencintai orang lain dalam kehidupan ini sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Saat ini Allah, sebagai umat Islam, kita dipertontonkan di dunia global bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, kondisi saudara-saudara kita di tempat-tempat yang tidak nyaman, apakah di Yaman dan lain sebagainya. Semua itu menantang kita dan menunjuk kita peduli dengan sesama. Allah, prinsipnya agama kita ini adalah agama kemanusiaan, agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, itu adalah Islam. Sehingga apapun kita, kalau menyakiti sesama manusia, tidak peduli dengan sesama manusia, apapun latar belakang agamanya, kata Allah, ini tidak memuliakan manusia, termasuk orang ini tidak mulia. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami sudah memuliakan tanpa melihat status agama. Allah sudah mengatakan manusia ini mulia. Karena itu menyakiti seorang manusia, apalagi manusia, maka Al-Quran mengatakan sama saja kita membunuh manusia secara umum. Karena itu disebutkan juga bagaimana penghargaan di dalam Al-Quran, disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dari ciptaan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam hadir untuk menjaga kemanusiaan, melindungi dan mengangkat harga derajat manusia dalam kehidupan ini, apalagi kalau itu adalah orang Islam. Maka sesama muslim Allah, kita harus saling mencintai, membela mati-matian. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kita ini satu bangunan yang kokoh? Artinya apa? Bila mana satu bagian bangunan ini merasakan sesuatu yang tidak baik, maka semua bangunan itu juga akan merasakan tidak baik. Di dalam hadis yang lain disebutkan, manusia itu diibaratkan satu tubuh yang
bagian dari anggota tubuh ini yang sakit, maka semua kita juga akan merasakan yang sama, yaitu sakit yang sama. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang yang beriman itu bersaudara. Kita bersaudara bukan karena satu keturunan, bukan karena kita suku yang sama, bukan karena bahasa yang sama, tetapi kita bersaudara karena kita memiliki keimanan, keyakinan yang sama, yaitu Islam. Maka sebagai umat Islam kita dituntut untuk bisa melakukan pembelaan. Apalagi yang kita saksikan di Palestina saat ini, bagaimana ribuan nyawa melayang. Anak-anak kecil kehilangan orang tua, anak kecil juga meninggal dunia. Belum lagi kalau kita melihat orang-orang yang perempuan-perempuan yang benar-benar ditinggalkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan hati Allah. Ini semua menuntut kita, paling tidak kepedulian kita. Kepedulian dengan kita mendoakan saudara-saudara kita. Syukur kalau kita bisa mendermakan. Syukur kalau kita mendonasikan hati Allah. Itu akan lebih baik untuk kita membantu saudara-saudara kita. Ingat kata ulama, ukhuwatud din asbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan yang didasarkan atas dasar satu keyakinan, satu agama, kuat nilai dibanding persaudaraan yang dibangun turunan. Boleh kita satu ibu, satu bapak, tetapi kalau yang lain muslim, yang satu beda keyakinan, berarti kita sudah jauh dari dia. Tetapi kalau Islam, dimanapun dia berada, maka kita adalah satu saudara yang harus saling membantu, saling berbagi, saling memberi dalam kehidupan ini. Karena itu di akhir khutbah Jumat yang mulia ini, kata Allah, saya ingin menghadirkan sosok bagaimana sahabat Nabi yang namanya Utsman bin Affan di dalam menunjukkan kepedulian dalam kehidupannya. Kita tahu suatu ketika umat Islam mengalami yang disebut dengan Yaumul Maja'ah. Yaumul Maja'ah itu artinya musim pacaklik seperti saat ini. Bapak Ibu, musim pacaklik yang terjadi di Madinah pada waktu itu hampir membuat manusia, umat Islam, setiap hari ada yang meninggal dunia. Yang bertahan adalah mereka yang kaya, terutama orang-orang Yahudi Nasrani. Di saat kondisi seperti itu, hamba Allah, ternyata Sayyidina Utsman bin Affan memberikan teladan kepada kita. Beliau meminta kepada semua pegawai yang ada di Syam, karena beliau wilayah bisnisnya sampai wilayah Syam, Syria saat ini. Beliau perintahkan, bawa semua aset saya yang ada di wilayah Syam, bawa ke Madinah. Hadirin Allah, ternyata begitu dibawa, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bersaksi, masih puluhan kilo, bahkan ratusan kilo, beliau mendengar suara kuda, ya, kaki kuda atau kaki daripada unta yang berjalan yang membawa harta benda saking banyaknya. Sampai beliau katakan, ini pasti suara terompa atau suara kaki kuda membawa hartanya Utsman bin Affan. Saking banyaknya. Begitu sampai perbatasan, hati Allah, ternyata sudah ditunggu oleh pengusaha Yahudi Nasrani. Apa kata mereka? Wahai Utsman bin Affan, kami borong semua harta benda Anda, berapapun harga yang Anda mau, saya akan beli. Bahkan kami borong 100%. Artinya satu modal Anda, saya berikan laba yang lebih daripada apa yang Anda inginkan. Satu, kami siap membayar 2 kali lipat. Apa kata Utsman? Terlalu murah. 3 kali lipat Utsman, terlalu murah. 4 kali lipat bagaimana? Tuh, udah penawaran tertinggi, dan ini adalah penawaran orang paling gila. 5 kali lipat kami siap membayarnya, kata pengusaha Yahudi Nasrani. Apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Terlalu murah. Padahal itu sudah tidak mungkin penawaran 5 kali lipat, ya Allah. Ternyata beliau katakan terlalu murah. Kenapa? Harta ini, kata Sayyidina Utsman, sudah dibayar 10 kali lipat. Orang Yahudi dan Nasrani bertanya, siapa yang berani 10 kali lipat? Siapa? Ternyata beliau menjawab, Allah sudah membayarnya 10 kali lipat dari semua harta yang ada. Artinya apa? Beliau gratiskan semua itu untuk orang-orang Islam. Satu pun tidak ada yang beliau pungut biaya. Beliau sedekahkan semuanya. Kenapa? Karena yakin apa yang dia berikan sudah dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, adakah di antara kita yang siap menjadi Utsman? Perlu kita merenung, hadirin Allah. Jangan-jangan kita belum
Sampai di situ derajat ketakwaan dan keimanan kita. Tetapi bagaimanapun kita sedang diuji oleh Allah SWT, maka tunjukkan kalau kita adalah orang-orang yang lulus ujian oleh Allah SWT. Baik kita membantu sesama, terutama fakir miskin, anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, wabil khusus juga dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang peduli, orang-orang yang selalu berbagi, orang yang peduli dengan lingkungan sekitar, termasuk orang-orang yang muslim dalam kehidupan ini. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi untuk kita bisa mengetuk hati sanubari kita, agar bisa kita peduli dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan kita, terutama doa-doa tulus dari kita semua agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفق وترضاه يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم عليك بأعدائك من الصهيونة ومن معهم يا رب العالمين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة